Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyyin mustaqim wa ala umuri tiyatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat dipertemukan di pagi yang cerah ini. Kedua kalinya tak lupa kita berikan sholawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di dalam kiamat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, perkenalan kami akan membawakan materi bab 5 dari fikih kelas 11 dengan bab pernikahan. Bab 5 ini setelah kemarin kita membahas bab peradilan, bab 5 ini kita akan membahas yang cukup menarik, yakni bab 5 membahas bab pernikahan. Baik, bab 5 kita membahas tentang pernikahan, yang mana peta konsepnya adalah pernikahan dalam Islam, pernikahan dan hukum Islam, dan ketentuan pernikahan. Pengertian dan hukum nikah. Pengertian nikah adalah nikah berasal dari kata nikahan, nakaha yang dihu, yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Menurut istilahnya, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariah. Nah, di sini hukum nikah terbagi atas 5. Nah, hukum nikah ini ada 5 tingkatan, yakni berkaitan dengan nikah yang biasa al-ahkamul khamsah, yakni ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Macam-macam hukum nikah ini sangat berkaitan erat dengan kondisi dan niat dari seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan. Hukum melaksanakan nikah pada dasarnya adalah dianjurkan atau sunnah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tobalakum minan nisa", yang artinya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Quran surat Nisa ayat 3. Akan tetapi, jika dilihat pada kondisi seseorang, hukum nikah ini bisa berbeda di antara setiap orang. Pertama adalah sunnah. Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, sudah mempunyai bekal atau pencarian untuk biaya hidup berkeluarga, dan sangat berkehendak kepada pernikahan, tetapi tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan atau mampu menahan hawa nafsu, maka nikah baginya ini adalah sunnah. Nah, akan menjadi wajib jika seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sangat menginginkan nikah serta khawatir akan terjerumus dalam perbuatan tercela atau zina apabila ia tidak segera menikah. Nah, makruh apabila seorang laki yang sudah dewasa baik jasmani maupun rohani yang menginginkan nikah tetapi belum mempunyai bekal untuk hidup bersama keluarga, namun pihak istri bisa menerima, maka menikah baginya adalah makruh, sehingga ia dianjurkan untuk menunda pernikahan. Selanjutnya, mubah apabila keinginan untuk menikah tidak begitu kuat, sementara halangan untuk menikah pun tidak ada. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, nikah akan menjadi haram
ketika bagi lelaki yang menikahi perempuan dan orang tersebut tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin, sehingga menjadikan mudarat terhadap keluarga atau bermaksud jahat menyakiti istri dan keluarganya. Nah, pernikahan dengan kondisi seperti ini akan menjadi hukumnya haram. Tujuan menikah adalah ini pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, memberi rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah. Karena melaksanakan perintah Allah, maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang terakhir adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mencela orang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Terakhir adalah untuk menjaga dan memperoleh keturunan yang syah. Hitbah. Pengertian dan hukum hitbah. Hitbah berasal dari kata yahtib, khotoba yahtibu khotban hitbatan, yang artinya adalah meminang. Menurut istilah, hitbah adalah permintaan seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang ditentukan oleh Islam. Hukum hitbah di sini adalah sunnah sebagai hukum asal, yakni terhadap wanita yang tidak ada larangan menurut syarak. Dan hukum hitbah ini akan menjadi wajib karena meminang adalah tindakan menuju kebaikan. Hal ini adalah pendapat dari Daud al-Zahiri. Haram apabila meminang perempuan yang sedang dipinang seseorang. Nah, ini tidak boleh. Ketika seorang laki-laki tahu bahwa wanita sudah dipinang tapi dipinang lagi, itu tidak boleh, hukumnya haram. Mahram nikah, wanita yang haram dinikahi. Tidak semua wanita boleh dinikahi oleh seorang pria, karena memang ada wanita yang tidak boleh dinikahi, yang disebut kita menyebutnya mahram. Mahram ini ada dua macam, yakni mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad ini apa? Mahram mu'abbad ini adalah haram untuk selamanya, dan mahram ghairu mu'abbad, yakni haram dinikahi sementara. Sebab-sebab wanita menjadi haram untuk dinikahi selamanya adalah: pertama, sebab hubungan darah atau keturunan atau nasab. Contoh, ibu, anak perempuan, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Terus sebab hubungan pernikahan atau musyaharah, contoh mertua perempuan, termasuk mertua tiri, anak tiri, menantu perempuan, dan ibu tiri. Sebab hubungan persusuan atau rodok, contoh perempuan yang menyusukan saudara perempuan sepersusuan. Sebab-sebab wanita menjadi haram untuk dinikahi untuk sementara. Pertama, sebab pertalahan nikah, sebab talak bain kubroh, sebab memadu dua orang perempuan bersaudara, sebab memadu perempuan yang lebih dari 4, sebab perbedaan agama. Nah, menikahi perempuan yang beda agama ini di agama manapun dilarang. Syarat dan rukun nikah. Calon suami syaratnya adalah beragama Islam, jelas bahwa ia laki-laki, bukan setengah-setengah ya, karena sekarang ini kan isu transgender. Terus atas keinginan sendiri dan pilihannya sendiri, bukan karena dipaksa, dan tidak
beristri 4, termasuk istri yang telah dicerai tetapi dalam masa iddah atau masa tunggu. Terus tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya, tidak sedang berihram haji atau umroh. Syarat bagi calon istri adalah pertama, ia beragama Islam. Kedua, jelas bahwa ia seorang perempuan. Nah, ini harus dipastikan benar nih, ia perempuan tulen atau perempuan jadi-jadian. Terus setelah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami, tidak pernah dilian. Dilian ini artinya adalah dituduh berbuat zina oleh calon suami. Terus jika ia janda harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapapun. Nah, khusus untuk janda ini ia tidak membutuhkan wali untuk menjadi dalam syarat nikahnya, karena ketika janda ia bisa mewakili dirinya sendiri. Dan saat yang terakhir adalah tidak sedang dalam berihram haji atau umrah. Wali nikah di sini adalah seorang yang mewakili kekuasaan untuk mengangkat nikahkan seseorang perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Peran wali dalam pernikahan sangat penting karena merupakan rukun nikah. Rasulullah bersabda sebagai berikut: An Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa biwali. Artinya adalah Abi Musa berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak syah nikah tanpa disertai dengan wali. Dan ada 2 orang saksi. Saksi ini adalah salah satu rukun nikah, maka tidak sah bila pernikahan tanpa saksi. Sebagaimana syafaat Rasulullah SAW sebagai berikut: Ana Aisyah anna Rasulullah SAW qala la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Yang artinya adalah Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Ijab qabul atau ucapan penyerahan dan penerimaan. Ijab dalam akad nikah adalah ucapan penyerahan oleh pihak wali pengantin perempuan, sementara qabul adalah ucapan penerimaan oleh pengantin laki-laki atau yang mewakili. Ijab bisa diminta lebih dahulu oleh pengantin laki-laki, kemudian wali pengantin perempuan mengucapkan ijab, kemudian baru pengantin laki-lakinya mengucapkan qabulnya. Mahar. Pengertian mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan sebab nikah, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Memberikan mahar atau mas kawin ini hukumnya wajib. Bentuk, jenis dan jumlah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi untuk pemberian mahar ini disepakati kedua belah pihak, tidak ditentukan. Karena apa? Khawatirnya nanti akan menimbulkan keberatan bagi salah satu pihak, seperti itu. Nah, untuk ukuran mahar sendiri, para ulama sepakat bahwa tidak ada ketentuan hukum yang pasti tentang batas maksimal pemberian mahar. Demikian juga batas minimalnya. Nah, ukuran mahar ini tidak ada batasan minimalnya. Bahkan diceritakan ada yang memberikan zaman dulu sahabat ada yang pernah memberikan mahar ucapan surah Al-Ikhlas 3 kali. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Justru mahar yang ringan dan tidak memberikan calon mempelai laki-laki memberi berkah dalam kehidupan suami istri dan menunjukkan kemurahan hati seorang perempuan. Macam-macam mahar ada 2 macam, yakni mahar musamma, yakni mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung. Mahar
misil, yakni mahar yang jenis, bentuk, dan jumlahnya ditetapkan sesuai dengan berlaku di daerah atau lingkungan tempat tinggal calon mempelai. Cara membayar mahar bisa dilaksanakan secara kontan, halan, atau dengan diutang, muajjalan. Apabila membayar mahar tersebut secara kontan, maka dibayarkan sebelum atau sesudah akad nikah. Dan apabila membayarkan mahar tersebut diutang, muajjalan, maka kewajiban membayarnya adalah sebagai berikut. Pertama, wajib dibayar seluruhnya apabila istri sudah dicampuri. Dua, salah satu suami atau istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah berhubungan suami istri, wajib dibayar separuh mahar apabila mahar telah disebut halan pada waktu akad dan suami telah mencerai istrinya sebelum dicampurinya. Kewajiban suami istri. Kewajiban suami jelas memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Terus bergaul dengan istri secara ma'ruf, yakni jangan caranya dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, dan sebagainya. Terus ketiga adalah memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, kewajiban suami membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Kewajiban istri adalah pertama, patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai pengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana kepada suami. Lanjut, pernikahan yang dilarang agama. Pertama adalah nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah nikah yang menyebutkan batas waktu tertentu yang bertujuan untuk bersenang-senang dan memuaskan nafsu belaka. Misal untuk jangka 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun. Nikah mut'ah ini memang pernah dibolehkan Nabi Muhammad SAW, yakni pada waktu peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah, tetapi akhirnya dilarang untuk selamanya. Nah, nikah mut'ah atau sekarang ini kita menyebutnya nikah kawin kontrak yang dulu sempat booming di salah satu daerah di Jakarta sana. Ulama sepakat mengharamkan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Lanjut, yang kedua, nikah yang diharamkan adalah nikah syigor. Apa itu nikah syigor? Nikah syigor adalah pernikahan 2 jodoh 4 orang dengan menjadikan 2 wanita sebagai mahar masing-masing, atau dengan kata lain, nikah syigor adalah 2 orang yang laki-laki tukar-menukar perempuan, anaknya atau adiknya, untuk dijadikan istri dengan tidak memakai mahar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melarang nikah syigor, yakni seseorang yang mengawinkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu harus mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki pertama dan masing-masing tidak membayar mahar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, nikah yang dilarang oleh agama, yakni nikah yang diharamkan adalah nikah silam. Maksud dilarang pernikahan silam di sini adalah orang yang Islam dilarang menikah dengan orang non muslim. Tapi jelasnya adalah nikah berbeda agama. Laki-laki muslim jelasnya seperti ini, laki-laki muslim dilarang menikahi wanita non muslim, dan wanita muslim dilarang menikahi laki-laki non muslim. Wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim karena jiwa perempuan dikhawatirkan cenderung akan terpaksa mengikuti agama suaminya. Jadi baik laki-laki muslim, perempuan muslim dilarang menikahi laki-laki atau perempuan non muslim.
Yang keempat, nikah yang haram adalah nikah khodan. Nikah khodan artinya gundik atau piaraan, baik laki-laki yang menjadikan wanita sebagai gundik maupun perempuan yang menjadikan laki-laki sebagai gundik. Yang kelima, nikah yang diharamkan adalah nikah badal, yakni pertukaran istri dengan akad seperti tukar menukar barang dagangan, bahkan biasanya dengan tukar tambah. Wah, ini tidak boleh. Terus yang keenam, nikah yang diharamkan adalah nikah istibdal. Apa itu nikah istibdal? Nikah istibdal adalah suatu, yakni suami istri yang dalam pernikahannya menginginkan anak dari orang lain, lalu si suami menyuruh istrinya agar minta dipersetujui oleh orang-orang tersebut, sedang suaminya tidak mengumpulinya, sehingga istrinya telah hamil dari orang lain tersebut. Nah, hikmah pernikahan di sini adalah tersalur hasrat biologis yang terjaga kemuliaannya, mengusahakan kecerdasan, melanjutkan keturunan secara syah, dan melihara nasab yang baik dan jelas. Melalui kebapaan diri pun akan tumbuh dengan sempurna dalam melindungi putra-putrinya dengan penuh kasih sayang. Timbul rasa tanggung jawab dalam keluarga, sehingga mendorong kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan. Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerjasama yang baik, mempererat hubungan dua keluarga lewat ikatan persaudaraan. Jadi lewat ulasan tadi bisa kita simpulkan bahwa nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, terdapat 5 macam hukum nikah, dapat berubah menurut situasi dan kondisi, yakni wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi keinginan manusia terhadap wanita atau sebaliknya dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Agar tercapai kebahagiaan yang sebenarnya, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam pernikahan yang memenuhi syariat, syarat, dan rukun nikah. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi membawa manfaat serta berkah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.